Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prihatin dari STEMIK Pranata Indonesia Kampus B. Saat ini ingin mempresentasikan mengenai tugas proyek 3. Nama saya Prihatin, NIM-nya 10918940029 untuk jurusan Sistem Informasi semester 6. Untuk saat ini saya ingin mempresentasikan mengenai proyek 3. Untuk aplikasi yang saat ini saya kerjakan atau saya buat adalah program web SINI atau Sistem Informasi Input Nilai menggunakan PHP dan Codenator. Berikut ada beberapa landasan teorinya. Yang pertama adalah HTML. HTML sendiri mempunyai kepanjangan Hypertext Markup Language, yaitu suatu bahasa pemrograman hypertext. Untuk HTML ini memiliki fungsi untuk membangun kerangka ataupun format web berbasis HTML menurut Agus Saputra tahun 2012. Lalu ada CSS. CSS sendiri merupakan singkatan dari Coarse Coding Style Sheet. Untuk kegunaannya sendiri adalah mengatur tampilan dokumen HTML. Contohnya seperti pengaturan jarak antara baris, teks, warna, dan juga format. Ini menurut Jayan tahun 2010. Lalu berikutnya ada PHP. PHP adalah salah satu bahasa pemrograman script yang dirancang untuk membangun aplikasi web. Ketika dipanggil web browser, program yang ditulis dengan PHP akan diparsing di dalam web server oleh interpreter PHP dan akan diterjemahkan ke dalam dokumen HTML. Untuk selanjutnya sendiri adalah Exam. Exam adalah program yang berisi paket Apache, MySQL, dan juga PHP MyAdmin. Ini menurut Muhammad Sadeli di tahun 2013. Beberapa mungkin fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri dari beberapa program antara lain adalah Apache, HTTP, server, MySQL, database, dan juga penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan juga Perl. Lalu ada PHP MyAdmin. PHP MyAdmin adalah sebuah software yang berbentuk seperti halaman situs yang terdapat pada web server. Fungsi dari halaman ini adalah sebagai pengendali database untuk MySQL sendiri, sehingga pengguna MySQL tidak perlu repot menggunakan perintah-perintah dari SQL tersebut, karena dengan adanya halaman ini, hal yang tersebut dapat dilakukan hanya dengan mengklik menu fungsi yang ada pada halaman PHP MyAdmin sendiri. Ini menurut Muhammad Sadeli di tahun 2013. Lalu ada MySQL, merupakan salah satu jenis software DBMS atau Database Management System yang bersifat open source. Pada awalnya MySQL dibuat perusahaan oleh perusahaan konsultan yang berlokasi di Swedia, kemudian beralih ke perusahaan MySQL AB. Selain mudah dalam instalasi, database MySQL juga dapat menampung record sebanyak ratusan giga. Selanjutnya ada HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan suatu script yang bisa menampilkan informasi dan daya kreasi kita melalui internet. HTML sendiri adalah suatu dokumen teks biasa mudah dimengerti dan dibandingkan dengan bahasa yang lainnya. Selain itu ada database. Untuk database sendiri adalah merupakan sekumpulan data informasi seperti kode nama, alamat, nomor telepon, atau nota pembeli yang memiliki skala ukuran dalam jumlah yang besar. Itu menurut Andi di tahun 2008. Database adalah sekumpulan data yang terdiri dari suatu atau beberapa hal yang saling berhubungan satu sama lain, di mana user mempunyai wewenang untuk mengakses data tersebut, baik menambah, mengganti, menghapus, dan juga mengedit data dalam tabel-tabel tersebut menurut Madcombs 2005. Lalu ada Codenator atau CI. Codenator adalah sebuah framework PHP yang bersifat open source yang menggunakan metode MVC, Model View Controller. Codenator sendiri bersifat free, alias di sini tidak berbayar, dan untuk menggunakannya framework
CodeIgniter sendiri dibuat dengan tujuan sama seperti framework lainnya, yaitu guna memudahkan developer atau pemrogramer dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web tanpa harus membangunnya dari awal. MVC sendiri adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama menjadi 3 komponen model view dan juga controller. Pertama ada model. Model merupakan bagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan, manipulasi database seperti misalnya mengambil data dari database, menginput, dan juga pengolahan database lainnya. Lalu berikutnya ada view. View merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada user. Selanjutnya ada controller. Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan juga view, jadi user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. Berikutnya adalah unsur tentang pemrograman visual. Untuk yang pertama di sini adalah HIPPO. HIPPO merupakan metodologi yang dikembangkan dan didukung oleh IBM. HIPPO adalah alat dokumentasi program yang banyak digunakan sebagai alat desain, teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem berbasis pada fungsi, yaitu tiap-tiap modul di dalam sistem digambarkan fungsi utamanya. Lalu berikutnya adalah flowchart. Lalu untuk flowchart sendiri merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah atau urutan prosedur-prosedur dari suatu program yang kita buat tersebut. Untuk flowchart menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Secara singkatnya, flowchart ini akan mempermudah penyelesaian suatu masalah. Lalu berikutnya di sini adalah normalisasi. Normalisasi file adalah suatu proses pengumpulan elemen data ke dalam tabel yang menyatakan hubungan antara entitas sehingga terwujud suatu bentuk yang memudahkan adanya perubahan dengan dampak yang terkecil. Sekian untuk presentasi beberapa hal-hal apa saja yang ada pada proyek 3 kali ini. Untuk lanjutan videonya mungkin nanti akan di-run untuk dari program yang sudah saya buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.